Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang sejarah dan makna dari simbol-simbol Pancasila. Baiklah, langsung saja materi akan disampaikan oleh rekan kita, Rehan. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Al-Faridi dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah dan makna dari simbol-simbol Pancasila. Baik, tidak lama-lama, langsung saja kita masuk materi pertama. Silahkan Anda melihat di layar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan langsung menjelaskan sejarah dan makna simbol-simbol dari Pancasila. Masuk ke materi pertama, sejarah lambang Pancasila. Lambang Pancasila yang pertama itu adalah lambang Garuda Pancasila yang diciptakan melalui proses yang sangat panjang. Simbol tersebut diawali dengan sayembara lambang negara. Kala itu, rancangan Sultan Hamid II yang berupa Raja Wali menjadi pilihan. Akan tetapi, Presiden Soekarno memilih burung Garuda sebagai lambang negara. Dan rancangan tersebut disempurnakan dan disetujui oleh pihak lain bahwasanya lambang Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Pada 11 Februari 1950 dipertimbangkan berasal dari dua politisi, Mohyamin dan Sultan Hamid II. Lambang Garuda Pancasila digunakan untuk pertama kalinya dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Kemudian pada 15 Februari 1950, lambang ini diperkenalkan untuk pertama kali di Hotel Des Indes Jakarta. Akan tetapi, burung Garuda sendiri memiliki arti sendiri, terinspirasi dari mitologi Hindu. Menurut cerita zaman kuno, burung Garuda adalah kendaraan Dewa Wisnu, penjaga alam semesta. Burung tersebut melambangkan pengetahuan, keberanian, kebajikan, dan kesetiaan. Baik, pada lambang burung Garuda ini, tepatnya pada bagian dada, ada sebuah 5 simbol. Kita memasuki materi yang kedua. Di sini ada simbol-simbol Pancasila. Yang pertama itu adalah bintang, dan yang kedua rantai, dan yang ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Lambang bintang itu untuk sila ke-1, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dan lambang rantai untuk sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan lambang ketiga, pohon beringin, yakni ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan yang keempat, lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada simbol-simbol sendiri memiliki arti tersendiri. Langsung saja masuk materi yang kedua, materi yang ketiga. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila. Yang pertama, nilai terkandung dari sila yang pertama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi karena bersifat mutlak. Sebuah perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Karena itu, perbuatan kepada manusia dan alam yang melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan akan berdampak buruk. Contoh dari sila pertama ini, yakni pelanggaran nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu pelanggaran akan kaidah Tuhan tentang menjalin hubungan kasih sayang antar sesama seperti konflik dan permusuhan.
Contoh pelanggaran nilai ketuhanan pada alam, yaitu pelanggaran pada pelestarian alam yang berdampak pada bencana alam dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban dan hak yang sama, dan dijamin haknya serta kebebasannya terkait hubungan baik dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga menjadikan seorang memiliki kemerdekaan, menyatakan pendapat, serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Contoh dari nilai sila kedua ini, yakni sikap pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah sebagai berikut. Menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab, seperti memperlakukan dirinya sendiri. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia yang menjadi pribadi dan manusia sosial secara seimbang. Selanjutnya, nilai yang terkandung pada sila ketiga. Persatuan Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia meskipun mempunyai beragam suku, bahasa, agama, dan ras, tetap bersatu dalam keadaan apapun. Jangan sampai bangsa Indonesia terpecah belah agar tujuan bangsa Indonesia terwujud. Sila Persatuan Indonesia adalah usaha untuk mempersatukan bangsa secara nasionalis, Billy Halim atau Pixabay. Untuk mempersatukan bangsa karena begitu beragamnya bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia, pakailah bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Contoh dari sila ketiga ini, meskipun diri kita berbeda dengan seseorang, kepentingan bangsa Indonesia harus diperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia yang mempunyai banyak keragaman harus mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa. Baik, selanjutnya nilai yang terkandung pada sila yang keempat. Demokrasi yang ada di Indonesia berdasarkan oleh kerakyatan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat yang melaksanakan kekuasaannya diwakilkan oleh wakil-wakil yang terpilih setiap pemilu. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama. Contoh dari sila keempat ini adalah setiap warga negara Indonesia akan melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, menghargai pendapat warga yang berbeda-beda dalam bermusyawarah, tidak boleh mengekang kebebasan berpendapat orang lain. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Jika bermusyawarah, tujuan terpenting adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Baik, yang terakhir adalah nilai yang terkandung pada sila yang kelima. Setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mencapai keadilan sosial. Untuk itu, harus bersikap adil terhadap sesama serta menjaga hak dan kewajiban dan apa sajakah yang lainnya. Contoh dari sila kelima ini adalah mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama, suka memberi pertolongan pada orang agar bisa berdiri sendiri. Dan terakhir, jagalah hak dan kewajiban. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya yang bernama Nia Anissa. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh rekan kita Rehan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai Pancasila diklarifikasikan menjadi dua, yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif,
isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai-nilai instrumental tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental penyelenggaraan negara Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.